Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini membahas tentang doa. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad doa." Tidak ada sesuatu bagi Allah yang lebih mulia daripada doa. Dalam hadis yang lain dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah murninya ibadah. Jadi doa adalah ibadah yang paling utama dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan bisa disebut mukhun, sungsum atau murni, itu doa. Kenapa begitu? Karena beberapa hal. Yang nomor satu adalah imtithalu amrillah. Jadi berdoa itu adalah mengikuti perintah Allah. Imtithalu amrillah. Mengikuti perintah Allah. Mengikuti perintah Allah adalah perbuatan yang murni. Itu tidak ada yang patut diikuti kecuali perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagus, itu murni namanya. Yang nomor dua, i'tirafud da'i bil ajazi. Yang nomor dua adalah orang yang berdoa mengakui bahwa dirinya itu lemah. Dirinya lemah, tidak bisa apa-apa. Yang kuat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku dirinya lemah itu baik. Lain dengan orang yang mengaku dirinya itu kuat. Itu tidak baik itu. Yang nomor tiga, i'tirafud da'i bil iftikar. Orang yang berdoa mengakui bahwa dirinya itu tidak punya apa-apa, fakir, butuh. Yang kaya, yang punya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memberi cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya tidak mempunyai apa-apa, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor empat adalah iftiqarud da'i bidzulli. Orang yang berdoa merasa dirinya itu adalah rendah. Jadi orang ketika berdoa itu dirinya merasa rendah. Tidak merasa tidak rendah. Merasa kecil, tidak merasa besar. Itu. Yang nomor lima adalah iftiqarud da'i bil inkisar. Orang yang berdoa mengakui bahwa dirinya itu rusak. Dirinya itu adalah jasad yang tidak kekal, yang selalu berubah-ubah. Kali ini sakit, nanti lain kali sembuh. Jadi inkisar, rusak. Terus nanti selanjutnya mati, rusak. Mengakui bahwa Allah lah yang tidak rusak, Allah lah yang kekal. Karena beberapa hal itulah, maka doa adalah ibadah yang murni. Yang murni itu nomor satu. Kemudian yang nomor dua, tata cara berdoa. Ada doa. Yang nomor satu, ayumida yadaihi. Ketika berdoa, tangannya diulurkan. Diulurkan begini.
Jadi telapak tangannya dihadapkan ke atas. Karena kiblatnya orang yang berdoa itu adalah atas, Baitul Ma'mur. Itu kiblatnya orang berdoa. Kalau kiblatnya orang yang sholat adalah Ka'bah, menghadapnya ke Ka'baitullah. Jadi beda-beda. Kemudian yang nomor 2, adabnya orang berdoa ayyahmadallah ta'ala, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 3 adalah ayusolliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya pendek ya bisa, panjang ya bisa, terserah. Yang nomor 4, ayyas'ala hajatahu, minta kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diminta? Disebutkan. Kemudian yang nomor 5, Allah yang duro ilas samai khala du'ai, penglihatannya tidak melihat ke atas, tapi melihat ke bawah, melihat ke muka, tidak melihat ke atas. Kalau kita contohkan, yang nomor 1 adalah memanjangkan kedua tangannya begini, amin begini. Setelah itu baca alhamdulillah. Yang nomor 3 adalah membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma gfir lana dunubana. Nah, ini minta hajatnya supaya diampuni dosanya. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Hajatnya, ya Allah, berikanlah kami keturunan yang solih-solihah. Hajatnya disebutkan. Ya Allah, berikanlah kami harta benda yang halal berkah. Hajatnya disebutkan dan seterusnya. Terus meripatnya menghadap ke muka. Setelah itu lalu kedua tangannya diusapkan pada mukanya begini. Kedua tangannya diusapkan mukanya. Itulah tata krama dalam berdoa. Itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan berdoa dengan tata krama yang baik. Dengan demikian insya Allah akan dipenuhi apa yang kita apa yang kita minta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekian tentang berdoa. Lain kali saya sambung dengan apa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.